Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita kembali lagi dalam pembahasan yang sama tentang 50 kaidah Quran tentang kehidupan dan pribadi. Maka kita sampai pada pembahasan yang ketiga, kaidah ketiga yang diintisarikan dalam Al-Quranul Karim, yang kita petik, yang kita ambil dan diintisarikan dari Al-Quranul Karim, di mana penulis kitab ini yaitu Syekh Umar Al-Muqbil membawakan satu kaidah, yaitu menyebutkan dengan kaidah ketiga dari kaidah Quran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tansawul fadla bainakum." Wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian melupakan kebaikan antar sesama kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, dan ini merupakan sebuah kaidah pokok yang utama dalam kehidupan kita. Dan ini menunjukkan akan keagungan Islam, menunjukkan akan kebesaran dan kemuliaan ajaran Islam tersebut. Karena apa? Karena Islam dengan dasarnya dan dengan konsep-konsep yang kita berdiri di atasnya menjelaskan dan menganjurkan kita untuk tidak melupakan kebaikan antar sesama kita. Dan ini cakupannya kompleks. Walaupun ayat ini Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam pembahasan pernikahan, akan tapi ini meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 237, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhun wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kalian menceraikan istri kalian sebelum kalian menyentuhnya, dalam artian akad nikah sudah disepakati, akan tapi sama sekali sang lelaki ini belum melakukan hubungan intim, ataupun para ulama mengatakan belum berkhalwah dalam kamar, mujarrad hanya dengan akad, selang berapa lama diceraikannya istrinya? Ada nggak kejadiannya? Pasti ada. Oleh sebab itu, seseorang atau seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan sama sekali belum disentuhnya perempuan ini dan belum dia melakukan hubungan suami istri dengan wanita ini, kemudian diceraikannya sementara sudah disebutkannya mahar yang akan diberikannya, maka syariat Islam menentukan apa? Bagi wanita berhak dia mendapatkan separuh dari mahar tersebut. Berhak dia untuk mendapatkan separuh mahar. Kalau seandainya 5 gram emas, maka 2,5 gram berhak untuk di tangannya, dan separuhnya lagi di tangan laki-lakinya. Illa ayyafuna, kecuali para wanita tersebut udah mahar ambil saja, aku nggak mau mahar. Dia tidak mau mendapatkan mahar tersebut, atau sang lelaki memberikan mahar setulus hatinya, udah ambil semuanya, nggak usah dipotong separuh-separuh. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan memaafkan itu baik dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan, aqrabu lit-taqwa, itu sangat dekat dengan ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup ayatnya, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian ingkari dan jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah terjalin antar sesama kalian. Jangan lupakan ihsan yang pernah mereka lakukan kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernikahan yang dijalin hanya beberapa menit, hanya beberapa jam, hanya beberapa hari, dan laki-lakinya belum sampai dia untuk melakukan hubungan suami istri, Allah katakan wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan. Kebaikan, ada nggak kebaikan? Pasti ada. Pasti ada, walaupun dia usia pernikahannya itu hanya sesaat.
Cukuplah kebaikan ketika laki-laki ini datang ke rumah wanitanya, diterima oleh bapak mertuanya, disambut dengan sambutan yang baik, itu merupakan kebaikan. Apalagi seorang yang menjalin hubungan suami istri setahun lamanya, 10 tahun lamanya, bertahun-tahun lamanya, kemudian karena ada suatu hal yang tidak bisa mereka kompromikan dan tidak bisa mereka menyatu antar satu sama lain, dan ketika cerai merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan mereka, maka kebaikan-kebaikan dalam hubungan rumah tangga pasti lebih banyak lagi sebelumnya daripada orang yang menikah sesaat kemudian dia bercerai. Maka ini yang paling berhak untuk menetapkan kaidah dan mengamalkan wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan antara sesama kalian. Karena apa? Karena ini cerminan akhlak seorang muslim. Dia tidak melupakan jasa kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Karena sesungguhnya tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Seseorang tidak bersyukur dia kepada Allah sebelum dia bersyukur dengan apa yang diberikan manusia. Dan tatkala kaidah ini kita terapkan dalam kehidupan kita, ini sungguh merupakan ketentraman hidup kita. Terutama kita yang telah menjalin hubungan rumah tangga. Karena tidak ada rumah tangga yang sepi dari masalah, pasti ada masalah. Dan tidak ada rumah tangga yang tidak pernah dihantam badai, cobaan, dilema, problematika rumah tangga. Pasti setiap rumah tangga akan merasakannya. Akan tapi konsepnya apa? Wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah dilakukan pasangan kalian. Maka hal ini Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita bagaimana sikap setia itu, bagaimana kita mengingat jasa-jasa pasangan kita. Tatkala Rasulullah SAW ditinggal oleh Khadijah dan beliau pun menikahi wanita yang lainnya setelah Khadijah, akan tetapi terus nama Khadijah terpatri dan terukir jelas di hati Rasulullah SAW. Dan tatkala beliau mengingat Khadijah, maka beliau memujinya dengan pujian-pujian yang bagus. Dan tatkala beliau menyembelih hewan kurban, maka beliau memberikannya, mendistribusikannya kepada sahabat-sahabat dan keluarga Khadijah, sampai membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi cemburu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Aisyah berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana tsanaa. Yaitu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengingat Khadijah, maka beliau memujinya dengan pujian yang begitu tinggi. Apa kata Aisyah? Qalat faghirtu yauman, sampai aku cemburu dan enggak sanggup lagi aku menahankan kecemburuan. Karena Aisyah begitu sangat mencintai Nabi SAW. Karena dari seluruh istri-istri Rasulullah SAW, Aisyah merasa menang dan merasa mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang tidak didapatkan dari wanita-wanita yang lain, kecuali satu orang, Khadijah, yang belum bisa Rasulullah SAW melupakan jasa dan kebaikannya. Maka tatkala Rasulullah memuji Khadijah, membuat Aisyah menjadi cemburu. Faghirtu yauman, kata Aisyah, maka aku cemburu pada suatu hari. Faqultu, dan aku berkata kepada Nabi SAW, ma aktsara ma tadhkuruha hamra'us syidqi. Begitu sering ya Rasulullah engkau sebutkan nenek tua itu, begitu seringnya engkau puji-puji nenek tua itu. Qad abdalakallahu azza wa jalla biha khairan minha. Bukankah Allah sudah memberikan ganti yang terbaik untukmu daripada nenek tua itu? Maka mendengar ini Rasulullah SAW menjadi murka. Rasulullah berkata, ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala belum menggantikan untukku wanita yang terbaik dan lebih baik daripada Khadijah. Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Dia beriman kepadaku tatkala manusia mengingkariku, kafir kepadaku.
Dia manusia yang pertama beriman kepadaku di tatkala orang-orang kafir terhadapku. Wa saddaqatni id kadzdzabani an-nas. Dan dia membenarkan perkataanku tatkala di mana orang-orang mendustaiku. Wastanni wa wasatni bimaliha id haramani an-nas. Dan beliau memberikan, mendermakan hartanya, mendonasikan hartanya untuk dakwahku di mana tatkala manusia mengharamkan harta mereka untukku. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id harramani Allahu auladan nisa. Dan dia memberikan keturunan kepadaku di mana seluruh istri-istriku tidak memberikan keturunan untukku. Maka lihat bagaimana wafa yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah mempraktekkan wala tansawul fadla bainakum, dan jangan kalian lupakan kebaikan yang pernah diberikan antar sesama kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka permisalan ini kompleks di ayatnya, bukan hanya berkutat kepada perkara-perkara suami istri saja, bahkan lebih umum lagi mencakup seluruh aspek kehidupan kita, dalam hubungan pertemanan, dalam hubungan kemitraan perdagangan, dalam hubungan perbesanan, dalam hubungan perdagangan dan lain sebagainya. Ayat ini mencakup seluruh aspek kehidupan, karena itulah kemuliaan dari Islam itu sendiri. Maka Rasulullah SAW mencontohkan satu contoh lagi bagaimana kita mempraktekkan kaidah ini, wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa kebaikan yang pernah diberikan orang kepadamu. Lihat, kita perhatikan sirah an-nabawiyah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat jasa Al-Mut'im ibnu Adi. Al-Mut'im ibnu Adi, seorang musyrik dari musyrik Makkah, akan tapi beliau adalah seorang pemimpin kaum, seorang pesohor, dan orang-orang yang tergolong orang-orang yang terhormat di Mekah pada saat itu, dan memiliki kekuatan dan kehormatan. Maka Rasulullah SAW tatkala tertolak dari Mekah, itu orang-orang Mekah mengusirnya, memerangi Rasulullah SAW karena dakwahnya, maka Rasulullah SAW melanjutkan dakwah ke Taif. Sebulan lamanya Rasulullah SAW berada di Taif, akan tapi di Taif pun beliau tidak mendapatkan penerimaan. Bahkan orang-orang melempari beliau sampai berdarah kaki Rasulullah SAW. Maka kembalilah Rasulullah SAW ke Makkah. Akan tetapi beliau SAW menyadari bahwasannya beliau tidak memiliki pendukung yang kuat dan tidak memiliki pelindung yang mampu melindunginya dari kejahatan-kejahatan orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Al-Mut'im ibnu Adi. Maka ini yang disebut di dalam bab al-ijarah, atau disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, salah satu sifat kebaikan yang ada pada orang-orang Arab terdahulu adalah memberi suaka, memberi perlindungan kepada orang-orang yang tertindas. Maka Mut'im ibnu Adi menyanggupi untuk memberikan suaka kepada Rasulullah SAW, memberikan perlindungan. Maka Mut'im ibnu Adi memerintahkan anak-anaknya untuk memikul pedang-pedang, untuk menenteng pedang, berjalan mengelilingi Rasulullah SAW. Maka Mut'im ibnu Adi berada di depan Rasulullah SAW, laksana seorang yang menjadikan dirinya sebagai perisai perlindungan kepada Rasulullah SAW. Maka sampainya di depan Ka'bah, di hadapan serambi Makkah pada saat itu, di Ka'bah, di tempat di mana orang-orang Quraisy duduk berdiskusi. Maka Mut'im ibnu Adi berkata, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku Mut'im ibnu Adi memberikan perlindungan kepada Muhammad. Aku memberikan perlindungan kepada Muhammad untuk dia tidak disakiti dan untuk tidak dizalimi. Maka orang-orang Quraisy melihat Mut'im ibnu Adi, maka
Mereka pun berkata, wahai Mut'im, kami akan memberikan perlindungan kepada orang yang engkau lindungi. Maka sejak saat itu jadilah Mut'im bin Adi sebagai backing, pendukung atau pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak disakiti. Dan kemudian tibalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan pada tahun 2 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggallah Mut'im bin Adi di kota Mekah dalam keadaan musyrik. Dan 7 bulan setelah itu pecah peperangan yang besar yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik yang disebut dengan Ghazwatu Badr, peperangan Badr. Dan tidak diragukan lagi kemenangan ini didapatkan oleh kaum muslimin, dan Rasulullah menjadi pemenang dalam peperangan ini. Dan ini merupakan kemenangan kepada Rasulullah dan seluruh kaum muslimin yang mengubah sejarah peradaban Islam pada saat itu. Maka Rasulullah SAW menawan sebagian orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Tertawan sebagian besar dari orang-orang Mekah yang musyrik di tangan Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW terkait dengan para tawanan tersebut? Rasulullah berkata, "Lau kana al-Mut'im ibnu Adi hayyan." Kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, fakallamani, kemudian beliau berbicara kepadaku, memohon kepadaku untuk melepaskan para tawanan ini, fataraktu lahu, maka niscaya aku akan lepaskan para tawanan ini untuknya. Karena apa? Karena Rasulullah mengingat jasa dari Mut'im bin Adi yang menolongnya dan melindunginya di dalam masa-masa sulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tansawul fadla bainakum. Maka kita masih dalam peperangan Badar. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala pada saat itu orang-orang Quraisy yang tertawan ini, maka mereka bisa bebas dengan tebusan. Mereka bisa bebas dengan tebusan. Dan salah satu yang tertawan adalah suami dari anaknya. Siapa? Abul As, yang saat itu adalah suami dari Zainab. Maka Abul As tertawan, dan Zainab mengingat jasa kebaikan suaminya, walaupun mereka saat itu beda agama, berbeda keyakinan. Zainab muslimah, Abul As dalam keadaan musyrik. Maka Zainab masih mengingat jasa yang pernah dilakukan oleh suaminya. Maka Zainab mendapatkan tidak ada sesuatu yang paling berharga yang dimilikinya dari harta-harta dunia melebihi daripada kalung yang pernah dihadiahkan oleh ibunya Khadijah tatkala malam pertamanya. Maka dilepaskannya kalung tersebut dan diutusnya seorang laki-laki dari Makkah menuju Madinah untuk dijadikan kalung tersebut barter, alat tukar, penebus untuk menebus Abul As. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cintanya kepada Khadijah, bahkan bagaimana gaya Khadijah, apa pakaiannya, perhiasan yang pernah dipakainya, Rasulullah sangat mengingatnya. Maka datanglah salah satu utusan untuk melepaskan Abul As, untuk menukar Abul As dengan tebusan. Maka Rasulullah SAW menerima utusan tersebut, dan tatkala kalung tersebut diberikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah angkat kalung tersebut, beliau balikkan, dan memerah wajah Rasulullah SAW karena sedih. Dan terenyuh hati Rasulullah SAW mengingat istrinya yang tercinta. Diingatnya bagaimana Khadijah tatkala memakai perhiasan yang indah ini, dan dia mengingat bagaimana Khadijah memberikan perhiasan tersebut kepada anaknya di malam pengantinnya. Maka Rasulullah SAW menjadi terenyuh, dan para sahabat menyadari itu. Maka dengan suara lirih Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Maukah kalian, wahai sahabatku, mengembalikan ini, kalung ini kepada Zainab dan kalian lepaskan suaminya?" Maka para sahabat berkata, "Kami lakukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah contoh bagaimana kita menerapkan kaidah ini.
Inilah bagaimana kita untuk tidak melupakan kebaikan yang pernah dilakukan orang-orang kepada kita. Maka dalam hubungan perdagangan begitu juga. Apalagi dalam hubungan kelembagaan, di mana kita boleh jadi hari ini kita bekerja di satu lembaga, esok ataupun berapa tahun kemudian kita akan meninggalkan lembaga tersebut. Maka wala tansawul fadla bainakum, sebagai seorang pemimpin yang ada di lembaga tersebut, hendaklah kita menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan bawahan kita. Dan kita sebagai bawahan yang telah meninggalkan lembaga tersebut, untuk mengingat apa yang terjadi, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh sekolah kepada kita, oleh lembaga kepada kita. Maka dengan ini hubungan itu akan menjadi akur, hubungan itu akan menjadi terjalin, dan akan terbangun rasa cinta antar sesama kita, dan kita bisa mentolerir kesalahan-kesalahan kita. Maka kita bawakan sebuah kisah yang disebutkan oleh muallif Abdullah ataupun Syekh Umar Al-Muqbil, sebuah kisah hubungan rumah tangga. Ini kita ambil dalam kehidupan sehari kita. Kalau tadi kita mengupas tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, dan ini kita mengambil dari kehidupan keseharian kita. Maka dalam contoh yang lain, dalam kehidupan keseharian, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Syekh Ali At-Tantawi, yang dinukilkan dari Syekh Ali At-Tantawi. Beliau berkata, terjadi sebuah pertikaian antara sepasang suami istri. Dan terus pertikaian itu berlanjut dan berlarut-larut, dan sampai mereka memperkarakan perkara ini kepada Syekh Ali At-Tantawi untuk meminta jawaban hukum seputar perselisihan yang mereka terjadi di dalamnya. Kemudian wa'arada kullu minhuma da'wahu 'ala sahibihi, dan kemudian mereka paparkan alasan-alasan kenapa mereka bertikai, dan telah terjadinya kesalahpahaman dan lain sebagainya, ada polemik rumah tangga, dan satu sama lain saling menyalahkan antar sesama yang lain, dan kedua belah pihak sama-sama ngotot untuk menetapkan bahwasanya pihak yang sebelah adalah yang bersalah. Maka tatkala sudah tidak bisa lagi mereka untuk dipersatukan, dan begitu rumitnya hubungan mereka, maka Syekh Ali At-Tantawi menyarankan untuk menjatuhkan talak. Kemudian apa yang terjadi? Syekh Ali At-Tantawi mengkisahkan setelah itu, menyebutkan ayat-ayat di dalam Al-Quran untuk tidak melupakan kebaikan antar sesama. Karena si perempuan ngotot untuk minta cerai, untuk berpisah dari suaminya, membawa anak-anaknya seluruhnya, anak-anak aku yang ngasuh, gitu. Si laki-laki berkata, udah kalau mau ambil anak-anak, ambil anak-anak, tapi aku nggak mau ngasih nafkah mereka. Aku tak akan kasih nafkah mereka, dan sisa dari maharmu tidak akan kukasihkan. Karena dalam permasalahan ini sungguh begitu rumit. Karena tidak bisa mereka disatukan, maka dijatuhkanlah talak. Kemudian Syekh Ali Tantawi menyebutkan wala tansawul fadla bainakum. Ingat, jangan lupakan kebaikan antar sesama kalian. Ingat hubungan kasih sayang kalian, rasa cinta yang pernah dulu kalian jalin, dan anak kalian merupakan bagian dari cinta kalian. Maka mendengar ini ternyuhlah dua pasangan ini. Maka sang suami berkata, kalau alasannya karena cinta yang pernah terjalin dan karena anak-anak dan hubungan kerahiman, maka aku akan berkata kepada istriku, wahai istriku, terserah, kalau kau mau pergi, pergilah. Kau mau bawa anak, bawalah. Dan harta yang ingin kau bawalah harta sesukamu, dan tinggalkan apa yang sesukamu, dan aku akan menafkahi anak-anak yang berada di tanganmu. Maka mendengar ini sang wanita berkata juga, demi Allah, aku pun begitu. Aku rela mahar yang belum tuntas tidak engkau bayarkan untuk kumaafkan atas dirimu. Maka setelah itu menangis satu sama lain, dan mereka berpisah dengan
dengan cara yang terbaik. Akan tetapi itu dalam kondisi ketika perceraian tidak bisa dielakkan. Akan tetapi tatkala masih ada jalan untuk bisa bersatu, maka ini lebih berhak kita untuk mengingat kebaikan antar sesama kita. Dan apabila terjadi perceraian tersebut, tetap kita tidak menjelekkan dan memburukkan satu sama lain, dan tidak melupakan kebaikan-kebaikan antar sesama kita. Maka inilah pesan singkat dari kaidah yang kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan kita, menjaga hubungan sesama kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada manusia, dan tidak melupakan kebaikan kepada sesama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.